Bayangkan, sebuah tempat yang menyimpan rahasia sejarah terselip di balik rimbunnya pepohonan di kaki Gunung Pangrango, Jawa Barat. Di tengah hamparan hijau perkebunan milik PT PN 8, tersembunyi sebuah situs yang tak biasa. Ia adalah Deutscher Soldatenfriedhof, atau biasa dikenal sebagai makam Jerman Arca Domas. Ya, ini adalah sebuah pemakaman tentara Nazi Jerman dari era Perang Dunia Kedua yang berada di sudut terpencil Kabupaten Bogor. Tapi, bagaimana bisa ada tentara Jerman di Bogor? Makam Jerman Arca Domas terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Bogor, tepat di kaki Gunung Pangrango. Perjalanan menuju Arca Domas ini bukannya tanpa tantangan. Walaupun Google Maps bisa menunjukkan arah dengan akurat, namun mengemudi melalui jalan-jalan sempit di tengah pemukiman padat, juga berliku-liku di pinggir jurang, dengan sesekali berpapasan dengan kendaraan lain, adalah sesuatu hal yang menguji keterampilan mengemudi. Setelah melewati labirin jalan desa, akhirnya sampailah saya di kawasan bernama Arca Domas. Nama ini sendiri punya cerita menarik. Arca Domas berarti arca berjumlah 800, merujuk pada situs pemujaan kuno dari masa Kerajaan Sunda Pajajaran yang konon dipenuhi oleh banyak sekali arca. Walaupun tentu saja jumlahnya tidak benar-benar sampai 800. Sayangnya, arca-arca itu kini tinggal kenangan. Sebagian besar sudah hilang seiring berjalannya waktu. Konon beberapa arca masih ada fisiknya dan diamankan oleh juru pelihara di lokasi setempat. Sebagai gambaran, arca-arca ini mirip dengan arca Purwakalih yang pernah saya datangi dalam tur penjelajahan bekas Kerajaan Pajajaran di Bogor beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini bukan Arca Domas yang akan kita bahas, melainkan sebuah pemakaman yang ada di sana, tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Bahkan tidak terlihat dari jalan. Tidak juga ada papan nama atau semacamnya. Jalan setapak berbatu rapi mengantarkan langkah menuju ke situs. Di sekitarnya, taman kecil yang terawat apik dengan tanaman-tanaman yang disusun cantik menyapa pengunjung. Sebuah pohon besar tampak menyita perhatian, dengan sulur-sulur yang mencuntai, seolah diambil dari dunia fantasi seperti Tree of Souls di film Avatar. Di siang hari, suasananya terasa syahdu dan damai, dengan hembusan angin sepoi-sepoi. Tapi di malam hari, ya siapa yang tahu? Sampai di lokasi, sebuah pintu besi menyambut. Sayangnya pintu ini terkunci rapat, jadi saya hanya bisa melihat situasi dari luar. Sebenarnya di salah satu sisi makam, pagarnya cukup pendek untuk dilompati, dan bisa saja saya melompat ke dalam. Namun saya enggan melakukannya karena rasa-rasanya tidak sopan.
Apalagi jika siapa tahu ada entitas tertentu yang tidak kasat mata yang mengawasi dan tidak suka apabila ada tamu yang bersikap kurang sopan. Tapi, bagaimana bisa ada makam Jerman di tempat terpencil seperti ini? Ceritanya dimulai pada awal abad ke-20 saat dua bersaudara asal Jerman, Emil dan Theodor Helfferich, merantau ke Hindia Belanda. Di masa itu, banyak orang Eropa termasuk Jerman datang ke sini sebagai pedagang, insinyur, atau peneliti. Meski Jerman tak punya koloni di Nusantara, mereka sering menumpang kapal Belanda atau Portugis untuk berdagang sejak abad ke-16. Setelah sebelumnya sempat singgah di Sumatera dan Batavia, Emil dan Theodor melihat peluang emas di sektor perkebunan. Mereka membeli lahan seluas 900 hektar di sisi utara Gunung Pangrango dan membangun perkebunan teh yang maju untuk zamannya. Perkebunan ini juga menjadi tempat singgah bagi para pelaut Jerman, termasuk kru kapal perang sebelum Perang Dunia Pertama meletus. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, armada kapal jelajah Jerman beraksi di berbagai penjuru dunia, termasuk menyerang kapal dagang sekutu. Namun pada tahun 1914, skuadron Asia Timur Jerman dihancurkan oleh Angkatan Laut Inggris di Kepulauan Falkland. 4 kapal perang Jerman tenggelam bersama hampir 2.000 pelautnya. Untuk mengenang peristiwa tragis ini, Emil dan Theodor mendirikan monumen peringatan pada tahun 1926. Monumen ini berbentuk tugu putih dengan sentuhan corak Hindu yang berdiri di Arca Domas, yang dulunya adalah situs keramat kerajaan Pajajaran. Sayangnya, karena saat itu pintu terkunci, saya tak bisa melihat monumen ini dari dekat. Pada 1928, Emil dan Theodor pulang ke Jerman dan menyerahkan pengelolaan perkebunan kepada Albert Fehring, insinyur kapal Jerman yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda. Di bawah tangannya, perkebunan tetap berjalan dengan baik. Namun, dunia mulai memasuki masa kelam menjelang Perang Dunia Kedua. Jerman memperkuat pengaruhnya di Asia. Meski di Hindia Belanda, aktivitas mereka lebih terbatas pada perdagangan dan komunitas ekspatriat. Pada bulan Maret 1942, Jepang mengambil alih Hindia Belanda. Sebagai sekutu Jepang, Jerman meningkatkan kehadirannya di Indonesia, terutama melalui operasi kapal selam yang dikenal sebagai U-Boot, seperti U-195 dan U-196, yang mengganggu jalur suplai sekutu. Di tengah kekacauan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1944 hingga 1945, beberapa prajurit Jerman tewas di Indonesia. Ada yang karena sakit, kecelakaan, atau diserang pejuang Indonesia yang mengira mereka adalah tentara Belanda. 10 prajurit ini akhirnya dimakamkan di dekat Monumen Perang Dunia Pertama di Arca Domas. Hingga kini, 10 makam prajurit Jerman itu masih berdiri kokoh dan berderet rapi di bawah naungan pohon-pohon Kamboja. Nisan-nisannya berbentuk Eisernes Kreuz atau salib besi lambang militer Jerman, dengan nama-nama yang terukir jelas kecuali 2 makam yang bertuliskan Unbekannt
atau tak dikenal karena identitasnya tak berhasil dilacak. Yang menarik, di sisi monumen berdiri arca Ganesha dan arca Buddha yang diduga dibeli oleh Helfrich bersaudara sebagai elemen dekoratif, sekaligus penghormatan pada budaya lokal. Arca ini tidak pula ada kaitannya dengan praktik keagamaan para prajurit Jerman, tapi menambah nuansa unik tempat ini. Makam ini kini dirawat oleh organisasi perawatan makam perang Jerman. Meski tanahnya dimiliki secara lokal karena larangan pembelian tanah oleh pemerintah asing, perawatannya dibiayai oleh pemerintah Jerman. Setiap bulan November, pada Hari Berkabung Nasional Jerman, perwakilan Jerman seperti duta besar, atase militer, dan komunitas Jerman di Indonesia datang untuk menghormati para prajurit yang gugur. Keberadaan tentara Jerman di Indonesia pada masa pergolakan menuju kemerdekaan sepertinya memang tak pernah dibahas dalam buku-buku sejarah. Namun kehadiran mereka nyata adanya dan turut mewarnai sejarah negeri ini. Berdiri di depan makam Jerman Arca Domas rasanya seperti menatap melalui jendela menuju ke masa lalu. Ada sejarah yang berbisik tentang perang dan damai, tentang keterhubungan dunia dalam cara yang tak pernah kita bayangkan. Situs makam Jerman Arca Domas ini bukan sekedar tempat pemakaman. Ia adalah jendela kecil menuju bab sejarah yang jarang dibuka. Di antara arca, kebun teh, dan salib besi, kita diingatkan bahwa sejarah tak selalu tercetak di buku pelajaran. Kadang ia tersembunyi, menunggu untuk ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam. Di waktu-waktu tertentu masih ada ya orang Jerman juga yang